Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang mahasiswa KIK Angkatan 26 untuk ujian akhir semester. Sebelumnya saya akan sampaikan bahwa dalam mata kuliah seminar teori dan masalah peradilan pidana di pertemuan terakhir di ujian akhir semester ini, mahasiswa diharapkan harus membuka, link YouTube, kemudian selanjutnya membuka link Google Form yang akan ada di deskripsi YouTube ini, sehingga Anda akan memperoleh pertanyaan-pertanyaan. Dan ada 5 pertanyaan yang akan Anda, jawab, dan ini diharapkan tidak ada saling bertanya di antara mahasiswa, kerjakan menurut pendapat Anda. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa hal terkait sistem peradilan pidana KUHP dan RUU KUHP. Dalam KUHP, di mana memberi posisi dominan kepada tahap adjudikasi karena pusat kewenangan ada pada hakim, sehingga diperlukan reformasi sistem peradilan, Mahkamah Agung, perkembangan sistem peradilan menggunakan e-court dan e-litigasi. Jadi perkembangan diharapkan ke depan untuk RUU KUHP ini juga memperhatikan e-litigasi karena kondisi COVID-19 ini segala sistem pemerintahan kita, sistem peradilan kita juga menggunakan digital. Jadi ke depan RUU KUHP juga diharapkan bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kemudian penuntut umum dan polisi reserse adalah bagian dari kekuasaan kehakiman dan tunduk pada hakim, serta dapat ditegur dan dihukum oleh hakim atau majelis sidang pengadilan bersangkutan bagaimana lalai ataupun mengganggu kelancaran proses pengadilan pidana serta melanggar HAM tersangka atau terdakwa. Polisi reserse adalah pendamping penuntut umum dalam mempersiapkan bukti-bukti adanya tindak pidana kesalahan tersangka terdakwa. Tugas utamanya adalah mengumpulkan fakta lapangan atau physical evidence dan witness. Dalam KUHP dikenal pula adanya pendidikan Blonderzoek proaktif reherheren, di mana belum diperlukan adanya bukti permulaan yang kuat, berbeda dengan penyidikan, penuntutan umum, pemeriksaan dan mengawasi oversight, pengumpulan fakta lapangan dengan hukum dan jurisprudensi. Hanya polisi reserse yang dalam hal ini adalah disamping dengan penuntut umum. Ya, dalam konteks ini nanti perkembangannya harus melihat dari fungsi-fungsi antara penyidik, kemudian penuntut, dan adanya perbaikan dalam sistem RUU KUHP. Kemudian dalam konteks perkembangan hukum acara pidana atau sistem peradilan pidana, di mana di sini kita dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi, pengadilan tindak pidana korupsi tipikor dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dasar hukumnya adalah di Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan tindak pidana korupsi ini merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum dan pengadilan satu-satunya yang memiliki kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum. Pengadilan tindak pidana korupsi dibentuk di setiap ibu kota, kabupaten kota yang akan dilaksanakan secara bertahap. Keberadaan hakim ad hoc diperlukan karena keahlian sejalan dengan kompleksitas perkara tindak pidana korupsi, baik yang menyangkut modus operandi, pembuktian maupun luas cakupan tindak pidana korupsi, antara lain di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, dan pengadaan barang dan jasa. Kemudian mekanisme pengadilan tindak pidana korupsi, hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana korupsi pada dasarnya dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang pengadilan tindak pidana korupsi. Kekhususan hukum acara tersebut diantaranya penegasan pembagian tugas dan wewenang antara ketua dan wakil ketua pengadilan tindak pidana korupsi mengenai komposisi majelis hakim, kemudian tahapan dari sidang pengadilan baik di tingkat pertama, banding maupun kasasi. Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi pada setiap tingkatan pemeriksaan, alat bukti yang diajukan di dalam persidangan termasuk alat bukti
yang diperoleh dari hasil penyadapan harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan adanya kepaniteraan khusus untuk pengadilan tindak pidana korupsi. Kemudian perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia dalam hal ini adanya pengadilan niaga diatur di Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan pengadilan niaga merupakan pengadilan khusus di bawah pengadilan umum yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran hutang serta perkara-perkara lain di bidang perniagaan. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Kemudian sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Peradilan Pajak. Kemudian pengadilan pajak adalah suatu badan atau lembaga peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia bagi masyarakat atau wajib pajak yang ingin menyelesaikan sengketa perpajakan. Kemudian juga ada Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana korporasi adalah mekanisme tentang bagaimana penanganan perkara tindak pidana korporasi dari tahap penyidikan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan. Kemudian penyelesaian di luar pengadilan, sebelum ini perkembangan selain ini juga ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang di mana juga mengatur bagaimana proses tahapan penyidikan yang diatur di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Silakan Anda cek peraturannya dan itu ada di pertanyaan nomor 1 pada Google Form yang untuk ujian akhir semester. Silakan dianalisis ya. Kemudian penyelesaian perkara di luar pengadilan yang menggunakan restoratif justice. Nah, ini saya tidak usah panjang lebar untuk menjelaskan terkait proses restoratif justice. Dalam hal ini perlu dipahami bahwa prinsip dasar dari restoratif justice adalah kesepakatan dari para pihak. Ya, baik korban, tersangka, kemudian pelaku tindak pidana, kemudian masyarakat yang diikutsertakan dalam proses perdamaian, artinya ini tidak lanjut ke tahapan proses selanjutnya yakni penuntutan ya dari tahapan penyidikan. Dan hal ini diatur di Perpol nomor 8 tahun 2021. Silakan baca aturan-aturan dan mekanismenya sehingga Anda bisa menjawab pertanyaan di nomor 5. Terima kasih kepada mahasiswa yang telah menonton video YouTube ini dan dalam konsep prinsip prinsip dasar dari restoratif justice yaitu adalah kesepakatan, bukan keterpaksaan, bukan pemaksaan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini penyidik, namun berdasarkan hasil kesepakatan dari para pihak. Ya, dan perlu diingat juga adanya pengembalian kondisi keadaan semula meskipun secara psikologis itu tidak dapat kembali seperti keadaan semula, namun diharapkan adanya restitusi, adanya perlindungan bagi korban ini menjadi hal yang sangat diutamakan dalam pemilihan restoratif justice. Baik, saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum. Selamat mengerjakan ujian akhir semester Anda dan semoga ke depan Anda sudah memikirkan untuk membuat tesis Anda, proposal tesis bisa diajukan setelah menyelesaikan semester 2 ini. Sampai ketemu di semester 3. Salam hormat Bapak Ibu sekalian. Selamat mengerjakan ujian akhir semester.